Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing serta penguji. Pada kesempatan ini, saya Desa Purwodaswari akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh ESG dan Financial Constraints terhadap Cost of Equity, peran moderasi kepemilikan institusional pada perusahaan sektor konsumsi dan premier di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana faktor keberlanjutan perusahaan dan kondisi keterbatasan pembiayaan dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap risiko perusahaan, yang kemudian akan tercermin pada besarnya cost of equity. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah kepemilikan institusional memiliki peran dalam memperkuat ataupun memperlemah hubungan tersebut. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu adanya perubahan paradigma dalam dunia investasi modern. Saat ini, investor tidak hanya lagi mempertimbangkan indikator keuangan tradisional seperti laba ataupun profitabilitas, tetapi juga mulai memperhatikan faktor non-keuangan, khususnya aspek keberlanjutan perusahaan yang tercermin dalam environmental, sosial, dan governance, ya, atau kita sebut sebagai ESG. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa financial constraints atau keterbatasan dalam memperoleh pendanaan eksternal. Investor cenderung menilai bahwa perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, sehingga investor akan meminta tingkat pengembalian yang lebih besar. Kondisi inilah yang menyebabkan meningkatnya cost of equity dari perusahaan tersebut. Penelitian ini secara khusus memilih perusahaan sektor konsumsi non-premier yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena sektor ini memiliki karakteristik yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi, daya beli masyarakat, dan perubahan preferensi konsumen. Karena sifatnya yang non-esensial, sektor ini menjadi konteks yang relevan untuk menguji bagaimana investor merespon dari resiko perusahaan dalam menentukan tingkat pengembalian yang mereka harapkan. Adapun urgensi dari penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa kesenjangan dalam literatur sebelumnya. Pertama, penelitian mengenai hubungan ESG terhadap cost of equity ini masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga belum ada konsensus yang kuat mengenai bagaimana ESG mempengaruhi biaya ekuitas perusahaan. Kedua, yaitu penelitian mengenai financial constraints di Indonesia masih lebih banyak dikaitkan dengan struktur modal maupun biaya utang, sedangkan penelitian yang secara spesifik mengaitkannya dengan cost of equity masih relatif terbatas. Dan yang ketiga yaitu penelitian ini untuk menguji peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam hubungan ESG dan financial constraints terhadap cost of equity, di mana penelitian tersebut masih sangat sedikit, khususnya pada konteks perusahaan sektor konsumsi non-premier Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Adapun rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan fenomena dan research gap. Penelitian ini memiliki 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah ESG berpengaruh terhadap cost of equity perusahaan? Yang kedua, apakah financial constraints berpengaruh terhadap cost of equity? Dan ketiga, apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh ESG financial constraints terhadap cost of equity perusahaan? Jalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung dari ESG dan financial constraints terhadap cost of equity sekaligus menguji apakah kepemilikan institusional mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan tersebut. Adapun landasan teori dalam penelitian ini, yang pertama untuk grand teorinya menggunakan stakeholder teori, di mana teori dari stakeholder ini dikemukakan pertama oleh Edward Freeman. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham,
tapi juga seluruh stakeholder. Dalam konteks penelitian ini, ESG mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap stakeholder. Sementara financial constraints menggambarkan adanya hambatan dalam menjaga hubungan dengan stakeholder finansial, khususnya investor dan juga kreditor. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dan menentukan dari cost of equity perusahaan yang nanti akan dapat dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Kemudian untuk secondary teorinya yaitu menggunakan asymmetric information theory yang diperkenalkan oleh George Akerlof, di mana teori ini menjelaskan adanya ketidakseimbangan informasi antar manajemen dan investor, di mana pengungkapan ESG dapat mempengaruhi asymmetric informasi melalui transparansi perusahaan, sedangkan financial constraint juga justru meningkatkan ketidakpastian informasi ini, kemudian juga dapat dipengaruhi oleh komunikasi institusional sebagai moderasi untuk memperkuat ataupun memperlemah dari hubungan eh, hubungan dari financial constraint dan ESG ini terhadap cost of equity perusahaan. Adapun untuk model penelitian, dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu ESG dan financial constraints, di mana untuk variabel dependennya adalah cost of equity yang merepresentasikan tingkat pengembalian yang diharapkan investor atas investasi saham. Selain itu, penelitian ini menggunakan komunikasi institusional sebagai variabel moderasi. Variabel ini dipilih karena secara teoritis investor institusional dianggap memiliki kemampuan monitoring yang lebih kuat eh, dibandingkan dengan investor individu, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi bagaimana pasar merespon informasi ESG maupun kondisi keuangan perusahaan. Adapun metode penelitian dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan sektor konsumsi non-premier yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana akses dilakukan menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh langsung antar variabel serta moderated regression analysis atau MRA yang untuk menguji peran komunikasi institusional sebagai variabel moderasi. Sementara itu, pengukuran cost of equity dilakukan menggunakan pendekatan capital asset pricing model atau CAPM yang menggambarkan tingkat return yang diharapkan investor berdasarkan risiko pasar. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengujian empiris. Penelitian ini memperoleh beberapa temuan utama. Yang pertama, ESG terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cost of equity, yang berarti semakin tinggi skor ESG perusahaan, maka semakin rendah cost of equity yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor menilai perusahaan dengan kualitas ESG yang baik sebagai perusahaan dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Kedua, untuk financial constraints terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap cost of equity. Artinya ketika perusahaan mengalami keterbatasan pembiayaan, investor akan mempersepsikan bahwa risiko yang lebih tinggi sehingga meminta tingkat return yang lebih besar. Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti memoderasi pengaruh ESG maupun financial constraints terhadap cost of equity. Dengan kata lain, keberadaan investor institusional dalam penelitian ini belum terbukti mempengaruhi hubungan antar variabel tersebut. Pada pembahasannya, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ESG mampu menurunkan cost of equity karena pengungkapan ESG memberikan sinyal yang positif terkait keberlanjutan perusahaan, kualitas tata kelola, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko jangka panjang. Transparansi yang lebih tinggi ini membuat investor merasa tingkat ketidakpastian menjadi lebih rendah, sehingga investor
tidak menuntut premi risiko yang lebih besar. Sebaliknya untuk financial constraints meningkatkan cost of equity karena keterbatasan akses pendanaan dianggap sebagai indikator adanya ketidakpastian terhadap arus kas maupun prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Akibatnya, investor meningkatkan ekspektasi return atas investasi yang mereka berikan, dan namun dalam penelitian ini kepemilikan institusional belum tidak terbukti signifikan sebagai variabel moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional pada sektor konsumsi non-premier Indonesia kemungkinan lebih berorientasi kepada keputusan investasi finansial dibandingkan berperan aktif dalam mendorong praktik ESG ataupun mengurangi persepsi risiko pasar yang tampak eh, yang muncul akibat financial constraints ini. Dan demikian pasar tampaknya lebih merespon kondisi ESG dan juga kondisi keuangan perusahaan secara langsung dibandingkan mempertimbangkan struktur kepemilikan institusional. Adapun novelty dalam penelitian ini yaitu kontribusi utama dalam penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, penelitian ini menguji ESG dan financial constraints yang secara simultan sebagai determinan dari cost of equity yang selama ini lebih sering diteliti secara terpisah. Kemudian penelitian ini memasukkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah struktur kepemilikan mampu mempengaruhi persepsi risiko investor. Dan ketiga, penelitian ini secara spesifik berfokus pada perusahaan sektor konsumsi non-premier Indonesia yang masih relatif jarang diteliti dalam konteks hubungan ESG, financial contracts, dan cost of equity. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan cost of equity sebagai refleksi persepsi investor terhadap risiko perusahaan, bukan sekedar biaya modal secara umum. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ESG terbukti mampu menurunkan cost of equity karena meningkatkan kepercayaan investor dan menurunkan persepsi risiko perusahaan. Sebaliknya, financial constraints terbukti meningkatkan cost of equity karena investor menilai adanya ketidakpastian yang lebih tinggi terkait kemampuan perusahaan memperoleh pendanaan, dan sementara itu kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak terbukti berperan sebagai variabel moderasi financial sehingga belum mampu mempengaruhi hubungan ESG dan financial constraints terhadap cost of equity pada perusahaan sektor konsumsi non-premier Indonesia. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keberlanjutan perusahaan, kualitas tata kelola, dan kondisi pembiayaan merupakan determinan penting dalam membentuk persepsi risiko investor. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa investor semakin mempertimbangkan faktor non-keuangan dan kondisi internal perusahaan dalam menentukan tingkat pengembalian yang mereka harapkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.